200 ekor ya, beda. Dia 200 mengenai dua, sampai ada sapinya tadi katanya. Ini ya sapinya Royko sapi. Alhamdulillah. Kebersamaan ini, keguyuban ini Pak, semoga ini merupakan tanda kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita di hati itu menyambut bulan suci Ramadan, sampai nyiapin makanan buat tindaku para tamu-tamu Allah. Karena di sini kita yang hadir saat ini, Pak, sejatinya kita ini adalah tamu Allah. Tamu Allah bukan ke Baitullah, bukan ke Mekah, tapi kita yang hadir menghidupkan agama Allah, hadir untuk kita sholat berjamaah, baik itu di masjid mushola, termasuk tamu-tamu Allah. Kita diundang sama Allah, dijamu sama Allah, wasilah jamaah. Ini karena merupakan jamaah al-mahmud. Mudah-mudahan ini yang mulai dari kemarin beli kami, motor kami, apa yang subuh-subuhnya ini, semoga itu telah menjadi saksi di hadapan Allah untuk mendapatkan ridhaan Allah, menjadi penghapus dosa-dosa kita. Nah, itu ya yang kita cuma baru tidak boleh yang bulan suci Ramadan. Bagaimana kalau pas di bulan Ramadan kita maksimalkan dengan berbagai macam ibadah, baik itu yang fardhunya ataupun yang sunnahnya, Pak. Yang fardhu pahalanya Allah lipat gandakan, pekerjaan sunat yang kita kerjakan Allah berikan pahalanya pahala fardhu. Tapi Pak, kita harus jadi catatan di garis besar, Pak. Jangan sampai termasuk di kata Nabi ada ancaman kamin sholimin laisa lahu min syamihi larju'in wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa yang mana dia di bulan puasanya itu dengan puasanya itu tak mendapatkan sesuatu apapun dari puasanya kecuali hanya rasa lapar dan haus. Jadi kategorinya apa nih? Hati-hati Pak, kita perlu hati-hati. Jangan sampai kita udah ngikuti nih prosedur tentang puasa, rukun, syarat dan puasanya, kita ikuti prosedurnya. Jangan sampai nih bisa makan membatalkan pahala-pahala puasa. Jangan sampai itu masuk kategori golongan itu. Kita cuma ya Allah, waliyadzubillah subhanallah min dzalik. Itu kategorinya yang paling. Kalau kita berdasarkan hadis Nabi, kita harus bisa waspada. Hati-hati. Yang pertama yang dapat membatalkan pahala puasa itu adalah berdusta alias berbohong. Jangan berbohong kepada siapapun, jangan bohong. Karena itu membatalkan pahala puasa. Terus yang kedua, memuji alias menggibah alias mubah, ngomongin keburukan orang di belakangnya. Kalau bahasa sini tempat juga sama buat ngomongin orang, siapa ini hilang pahala puasa coba. Biasanya lagi Yang ketiga Pak, yang ketiga adalah mengadu domba. Kalau mengadu domba Garut Bapak seru. Ini mengadu domba maksudnya kita ngaduin simpulan sama simpulan gitu kan. Jahit apa? Bukan contoh lah di sini mah bangsanya cuma Pak Pudi gitu. Terus membatalkan pahala puasa. Terus lagi kemudian memandang syahwat, memandang dengan memakai syahwat. Jangan orang lain kok, orang lain udah jelas nggak pakai syahwat itu kan kok. Terus tapi kita pandang istri kita itu nggak batal puasanya mah, tapi pahala puasanya Pak. Nah kemudian nih yang harus kita waspadai Pak, di mau masuk Ramadan ini jangan sampai kita kategori puasanya mengalami apa-apa.
yang nyakitin istrinya. Kalau istri nyakitin suaminya, tadi puasanya nggak bakal nilai apa-apa, nggak bakal dapat nilai apa-apa. Jadi kalau nggak bakal dapat nilai apa-apa, nanti gimana kita bisa sampai kepada Allah, Pak? Gimana kita dapat surga Allah? Gak akan kategori yang ini. Firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mewajibkan berpuasa kepada orang yang beriman itu supaya jadi orang takwa. Tapi kalau misalkan kita kategorinya, kalau kata para ulama ahli sufi, kalau misalkan masih ada penghalang kedurhakaan sama orang tua, kedurhakaan sama pasangan itu Pak, ngalangin kita dapetin pahala puasanya, nggak dapetin apa-apa. So puasanya cuma dapat lapar dan haus doang. Yuk, mumpung masih ada kesempatan, barangkali kita sama istri kita sering apa? Kita suruh kerjain doa, Pak, suruh beresin rumah, suruh melayani kita doa, tapi sering disakitin. Jangan sampai. Kita sama-sama introspeksi diri, kita sama-sama memahami diri, perbaiki diri kita untuk kita lebih baik lagi. Kalau perempuan berarti istri dia nyakitin suami. Nah, istri nyakitin suami, kudu minta maaf sama suami minta maaf sama istri, anak minta maaf sama orang tua. Ustaz, kalau orang tua sering hari-hari gimana? Ada orangnya kirimin Fatihah dia bagus semua. Dan di catatan Pak, hakikat doa ini bukan itu apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamha wa'afiha wa'fu anha. Terus rajin berdoa itu, tapi kelakuan kita kalau benar bakal nyampe Pak. Jadi hakikat doa yang sebenarnya Pak adalah perilaku dan ucapan kita dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita berperilaku baik, berucap baik dengan tetangga kita, dengan keluarga kita, maka kebaikan akan sampai kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Sebaliknya, kalau kita berlaku buruk, berbuat buruk, berucap buruk, maka keburukan akan langsung sampai kepada orang tua yang sudah meninggal. Jadi walaupun kita doain Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir li walidayya, kalau perilaku kita nggak benar, nggak jadi apa-apa itu doanya Pak. Karena doa itu harus dibarengi dengan ikhtiar yang maksimal. Mudah-mudahan manfaat nasihat yang disampaikan. Jadi kesimpulannya Pak, persiapan kita menjelang Ramadan itu Pak, kita satu banyakin istighfar aja udah banyakin istighfar. Tapi yang benar-benar istighfar itu kita benar-benar mengharapkan pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, istighfar doa siapapun itu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim bisa Pak semuanya. Tapi kita astagfirullahaladzimnya harus benar-benar yang kita, ya Allah, saya mengharapkan ampunan kepada Engkau ya Allah. Hamba banyak dosa, hamba banyak maksiat, hamba banyak dosa, ampuni hamba ya Allah.
fokus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan kita duduk saat ini menjadi sebab kepada orang tua kita yang setelah meninggal dunia menjadi penerang di alam kuburnya, menjadikan sebab untuk mendapatkan raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله تبارك وتعالى بصحبة رسول الله وعلى آله وصحبه العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا دائما الحمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم تقبل منا أعمالنا وتعلمنا وصلة رحابنا ودعاءنا واغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا وذنوب مشيخنا وأساتذتنا وذنوب زوجاتنا وأولادنا وذنوب إخواننا وإخواتنا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. رب ارفعنا بما رزقتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فقنا وفقه لنا وقرابة لنا في ديننا. توسلنا بالتعلم وتوسلنا بالتعليم.